Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian ada dalam kabar yang baik-baik saja dimanapun saat ini kalian berada. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, ini dia pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ada di pasal 27 dari ayat 1 sampai dengan 3 itu terkandung hak asasi manusia. Begitupun di pasal 28 ya. Bahkan lebih spesifik tentang HAM ini tercantum di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga di pasal 29 yang mengatur tentang tatanan kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kemudian pasal 30 yang mengatur tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Kenapa pertahanan dan keamanan negara lantas masuk sebagai hak asasi manusia? Oleh sebab ketika negara itu dalam kondisi yang aman dan keamanannya ini bisa dipertahankan, maka hak asasi manusia warga negara di dalamnya dapat juga terlaksana. Kemudian pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan. Bahwasannya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus bergotong royong mewujudkannya sebagai manifestasi atau perwujudan dari pelaksanaan kewajiban asasi. Kemudian ada pasal 32 yang mengatur tentang kebudayaan. Kemudian ada pasal 33 yang mengatur tentang bagaimana seharusnya perekonomian di Indonesia itu dijalankan demi tegaknya hak asasi manusia, dan juga pasal 34 yang mengatur tentang sosial ya, urusan-urusan sosial atau kesejahteraan sosial. Itu diatur di pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan uraian daripada kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi, kasus-kasus pelanggaran HAM itu dapat terjadi di lingkungan keluarga. Contohnya,
kita mengenal istilah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kasus perceraian. Dan masih banyak lagi. Misalnya, suami tidak menafkahi istri. Istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami. Dan suami istri tidak menjalankan kewajibannya kepada anak. Wah, pelanggaran HAM. Kemudian di lingkungan sekolah. Seperti misalnya membuli. Kemudian mencontek. Atau mengganggu kelas yang dimana di dalam kelas tersebut sebetulnya sedang terjadi kegiatan belajar mengajar. Baik ketika ada guru di dalam kelas tersebut maupun ketika gurunya sedang berhalangan tapi pembelajaran tetap berlangsung di dalamnya. Lalu berkelahi, ya. Kemudian banyaklah pokoknya. Silakan cari tahu sendiri ya. Eksplorasi apa saja sebetulnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Nah, yang disampaikan tadi adalah contoh-contohnya di antaranya. Lalu di lingkungan masyarakat, wah ini banyak. Bully juga terjadi di lingkungan masyarakat. Membiarkan orang hidup miskin itu juga pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Membuang sampah sembarangan itu juga pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Di lingkup nasional, wah ini lebih dahsyat lagi. Kita mengenal misalnya tragedi pembunuhan, terorisme, kemudian juga korupsi misalnya. Wah banyak sekali. Apalagi di dunia internasional. Di dunia internasional kita mengenal yang namanya genosida. Itu contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di beberapa negara di dunia. Contohnya. Nah, ini dia selanjutnya tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada diskriminasi, ada juga penyiksaan. Kalau diskriminasi, contohnya seperti adanya pembatasan, kemudian adanya pelecehan dan pengucilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain. Itu diskriminasi. Ada juga SARA yang mengucilkan orang, melecehkan orang berdasarkan atas kondisi suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang jelas, ketika seseorang itu dibatasi ruang geraknya, dibatasi aktivitasnya, ditekan begitu, dilecehkan dan dikucilkan, itu termasuk ke dalam diskriminasi. Lalu ada penyiksaan. Penyiksaan itu berakibat kepada lahirnya penderitaan, baik secara jasmani maupun rohani, terhadap seseorang yang dilakukan oleh orang lain, atau yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan korban menjadi menderita, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kalau yang tadi itu adalah pelanggaran HAM
ringan sampai dengan menengah, ini dia pelanggaran HAM berat sekarang. Ada yang namanya genosida. Genosida itu artinya memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama. Contohnya, membunuh anggota kelompok, memberikan penderitaan fisik dan mental terhadap kelompok atau sebagian kelompok, mencegah kelahiran dalam kelompok. Nah, itu genosida. Lalu ada kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perampasan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan apartheid. Itu contoh-contoh daripada kejahatan kemanusiaan. Nah, lalu ini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Dilihat dari faktor internal, pelanggaran HAM itu diakibatkan karena munculnya sikap egois. Kemudian karena rendahnya kesadaran HAM dan adanya sikap tidak toleran. Sementara dari faktor eksternal, pelanggaran HAM terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, lalu ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Nah, itulah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Lalu, ini adalah upaya sekarang. Bagaimana caranya untuk dapat menegakkan HAM itu? Yang pertama, dengan cara memasukkan HAM atau hak asasi manusia ke dalam berbagai instrumen perundang-undangan nasional. Yang kedua, meratifikasi dan mengadopsi instrumen HAM internasional. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM. Artinya masyarakat diberikan edukasi agar menjadi manusia-manusia yang tercerahkan, yang memiliki kepekaan terhadap perkara hak asasi manusia. Nah, demikianlah. Semoga paparan tentang pelanggaran HAM ini bisa memberikan suatu gambaran tentang pelanggaran HAM itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.